Halo semua, welcome back di YouTube channel saya. Kita kembali lagi pada video ulasan ataupun analisa teknikal untuk perdagangan minggu depan ya. Dimana terlihat pada awal April ini IHSG kembali mendapatkan apresiasi dari pelaku pasar dan akhirnya mampu kembali break all time high-nya ya dan ditutup pada level 7210 pada penutupan Jumat lalu. Ya, jika kita bandingkan pada perdagangan Maret ini cukup volatile ya, mengalami naik dan turun secara bergantian. Namun di awal April ini ternyata market cukup bergairah ya, sehingga pasar saham juga terapresiasi dengan baik sehingga ditunjukkan dengan kemampuan IHSG untuk mengalami break all time high-nya kembali ya. Dan kalau kita ulik lebih lanjut, ini sebagian besar mover daripada IHSG itu memang digerakkan oleh saham-saham yang berasal dari sektor energi coal dan juga logam seperti itu ya, dimana memang sebagian kecil dari saham-saham tersebut memang memiliki kapitalisasi pasar yang besar sehingga mampu mengangkat indeks seperti itu teman-teman semua ya. Nah, namun ada hal menarik juga yang bisa kita perhatikan, terutama dari sisi chartnya IHSG. Kalau kita perhatikan secara cermat di sini ya teman-teman, ini ada sebenarnya ada satu ruang minor gap ya, yang sangat minor sekali sebenarnya yang terbentuk pada penutupan Jumat lalu. Dan oleh karena sangat minor, menurut saya pribadi ini belum akan ditutup dalam waktu dekat ya. Jadi kita masih bisa berharap bahwa IHSG akan mengalami apresiasi positif pada bulan April ini. Namun kita perlu waspada ketika nanti memasuki bulan 5 atau bulan Mei ya, karena terdapat gejolak spekulasi daripada kenaikan suku bunga The Fed itu yang akan kembali menghantui pasar modal Indonesia, karena The Fed di Tenggarai akan lebih agresif lagi menaikkan suku bunganya, dan itu mungkin bisa menjadi salah satu faktor pemicu capital outflow ya dari pasar modal Indonesia seperti itu, sehingga perlu kita waspadai ketika memasuki bulan Mei. Namun kalau pada bulan April menurut saya itu masih akan tetap terapresiasi secara positif seperti itu. Untuk itu nanti teman-teman bisa simak ya 10 ulasan saham dari saya, 10 rekomendasi saham dari saya, dan juga nanti akan saya tutup dengan insight untuk listing IPO GoTo ya, nanti akan saya utarakan pada akhir video. Oke, namun sebelum dimulai izinkan saya untuk menyampaikan informasi sebagai berikut, bahwa saya juga memiliki free channel Telegram ya teman-teman semua, dimana pada free channel Telegram tersebut teman-teman bisa mendapatkan berbagai macam update teknikal saham, free rekomendasi, serta informasi market update yang tentunya bermanfaat untuk teman-teman semua. Untuk link join channel tersebut sudah saya sertakan pada deskripsi video. Oke, kita mulai saja dengan ulasan saham pertama, yaitu saham Toba. Nah, terus terang teman-teman semua ya, ini cukup sulit menemukan saham-saham yang masih memiliki potensi kenaikan pada perdagangan minggu depan. Kenapa seperti itu? Karena saham-saham yang menjadi mover IHSG itu sudah mengalami kenaikan satu minggu sebelumnya seperti itu ya. Jadi sudah mengalami kenaikan yang cukup signifikan juga, sehingga overall itu sudah tidak bisa lagi kita beli karena kenaikannya sudah cukup tinggi. Sehingga yang saya lakukan saat ini adalah kita mencoba mencari saham-saham yang masih memiliki ruang apresiasi pada perdagangan minggu depan, mengikuti euforia atau apresiasi positif pada IHSG seperti itu. Dan sedikit saham dari sektor energi coal itu masih menarik kita perhatikan, di mana salah satunya adalah Toba seperti itu ya. Saham Toba menurut saya masih tertinggal meskipun sudah mengalami kenaikan sebelumnya, namun masih tertinggal sehingga masih memiliki ruang upside yang menarik pada perdagangan minggu depan. Dan kalau kita perhatikan dari sisi chartnya, ini dia sudah berhasil keluar dari resistance line-nya ya, seperti itu yang terbentuk pada awal Februari lalu ya, sudah berhasil keluar, kemudian juga berhasil memantapkan fondasinya ya di atas sebuah resistance line seperti itu ya, dan ini dia mampu bertahan di atas level 1260. Itu menjadi sebuah tanda yang baik bagi saham Toba untuk bisa bergerak naik lebih lanjut. Artinya buyer cukup kuat untuk melakukan akumulasi pada saham ini ya, sehingga kalau menurut saya kalau kita perhatikan dari sisi indikator volume dan juga MACD ini semuanya positif teman semuanya, sehingga kalau menurut analisa saya maka saham ini masih memiliki ruang apresiasi jika akhirnya nanti mampu kembali break level resistance minornya seperti itu ya. Jadi strateginya seperti apa untuk entry saham Toba? Teman-teman bisa beli ketika saham Toba break level 1315 dengan stop loss di level 1220 dengan target price di level 1520 seperti itu ya. Kurang lebih target price saya tempatkan itu di level resist di sini seperti itu, yang menjadi target price terdekat bagi saham Toba ya. Dan untuk risk entry saham Toba pada level saat ini kurang lebih di bawah 8%, jadi masih medium risk ya, masih cukup menarik ya. Harusnya saham Toba juga bisa ikut terapresiasi seperti saham-saham coal lainnya karena memiliki rencana ya atau ekspansi pada sektor EV seperti itu, salah satu saham yang mungkin memiliki prospek masa depan yang cerah. Oke, berikutnya saham kedua dari sektor coal kembali yaitu ITMG. Ya, ITMG juga kalau kita perhatikan dari sisi indikator MACD ini masih bergerak menurun, yang arti memang masih terdapat ruang konsolidasi minor ya, bergerak sideways gitu untuk saham ITMG. Namun kalau terlihat dari penutupan price action-nya ini sudah kembali resap seperti itu ya teman-teman.
dan kalau kita perhatikan sedang facing sebuah area resist gap ya, yang sebelumnya sempat terbentuk itu pada tanggal 4 April itu karena ex-date dividen mereka seperti itu ya. Dan ini menjadi sebuah area yang penting untuk bisa dilalui oleh ITMG ya. Jadi bagi teman-teman yang mungkin sudah megang ITMG sebelum ex-date daripada dividennya, ini bisa memiliki harapan ya bahwa ITMG akan kembali rise up jika berhasil melewati area gap ini. Oleh karena itu kita perlu menyusun trade plan untuk mengantisipasi terjadinya breakout pada saham ITMG, karena memang sudah terlihat sinyal daripada akumulasi buyers dengan adanya kenaikan candle gitu ya pada penutupan Jumat lalu. Sehingga strateginya seperti apa untuk entry saham ITMG? Maka teman-teman bisa beli ITMG ketika dia break level 27750 dengan stop loss di level 26250. Dengan target price saya masih ambil tipis saja ya, masih di sekitar resist line ini yang menurut saya masih menjadi halangan bagi pergerakan ITMG selanjutnya, itu kurang lebih di level Rp29.175. Dengan risk entry ITMG pada posisi harga saat ini dia cukup rendah ya, di bawah 6%. Jadi cukup menarik untuk kita perhatikan dan bisa kita jadikan sebagai salah satu alternatif trading kita pada perdagangan minggu depan. Karena ITMG termasuk salah satu yang lagging ya, sempat mengalami kenaikan dari pertengahan Maret itu ya sampai dengan akhir Maret. Namun karena adanya ex-date dividen mereka akhirnya mengalami gap down seperti itu, jatuh cukup dalam, namun sekarang kembali rise up, yang menunjukkan bahwa sebenarnya minat buyers itu masih ada di saham ITMG dan berpeluang untuk mengalami kenaikan berikutnya seperti itu ya. Nah oke, berikutnya kita masuk ke dalam saham ketiga, yaitu saham Akra. Kalau kita perhatikan dari sisi garis indikator MACD, ini baru saja mengalami dead cross seperti itu ya. Namun kalau kita perhatikan dari sisi price actionnya, ini sebenarnya dia masih mengalami konsolidasi. Jadi apa sih arti MACD di sini? MACD di sini hanya menunjukkan bahwa pelaku pasar itu belum terlalu kuat minatnya untuk melakukan akumulasi dengan dorongan yang kuat terhadap saham Akra. Ya artinya saham Akra itu masih berpotensi mengalami konsolidasi. Namun perlu diperhatikan di sini ya, bahwa konsolidasi yang terjadi pada saham Akra ini di atas sebuah resist line yang cukup kuat teman semua ya. Ini saya coba panjangkan chartnya, di mana resist line ini terbentuk di sekitar awal Februari 2019 ya. Itu sudah berhasil dilewati oleh Akra itu sekitar pada akhir Maret 2022 seperti itu ya, dan akhirnya Akra kembali mengalami koreksi namun tetap bertahan di atas resist line major ini, sehingga kemungkinan besarnya kalau nanti arah angin berubah ya dan buyers kembali berani melakukan akumulasi pada saham Akra, maka bukan tidak mungkin konsolidasi ini akan mampu dilewati oleh saham Akra ya. Dan kalau teman-teman perhatikan lebih detail, maka sudah tidak ada lagi area resisten yang menghalangi pergerakan Akra berikutnya. Sehingga jelas bagi saya sebagai salah satu penganut daripada trend trader, ini akan bisa mampu bergerak naik ya, dan bukan tidak mungkin itu bisa mencapai level 1100 seperti itu ya. Jadi ini merupakan salah satu saham yang menurut saya cukup perlu diperhatikan pada perdagangan minggu depan dan perlu kita antisipasi potensi berikutnya. Sehingga strateginya jelas ya, yaitu teman-teman bisa beli ketika Akra nanti breakout level konsolidasi tersebut, itu ketika dia break level 935 bisa tempatkan entry price di level 940 atau 945 dengan stop loss di level 880 dengan target price di level 1020 seperti itu ya. Dan untuk risk entry Akra pada level saat ini itu masih moderat ya, artinya masih cukup baik untuk kita entry pada saham Akra ini. Dan saham Akra juga memiliki dukungan dari sisi kinerja fundamentalnya ya, story pertumbuhan daripada fundamentalnya. Hal ini juga yang menurut saya bisa menjadi salah satu katalis positif untuk pergerakan harga saham Akra ke depannya. Oke, demikian ulasan saya untuk saham Akra. Sekarang kita masuk ke dalam saham berikutnya, yaitu BNBA. Oke, sangat jelas ya terlihat teman semua ya pada chartnya BNBA seperti ini ya, dimana kalau kita perhatikan dari sisi indikator volume ini sudah mengalami kenaikan ya, kemudian dari sisi indikator MACD juga mengalami kenaikan, yang artinya momentum dalam pergerakan saham BNBA ini sedang positif gitu ya. Dan ini kembali terkonfirmasi pada pergerakan harga saham BNBA di analisa price action-nya ya, terlihat bahwa dia sudah mengalami breakout ya, resist line-nya yang terbentuk ini sejak tanggal 10 Desember 2021 ya. Ini cukup panjang, jadi bisa saya katakan sebagai resist line jangka menengah bagi saham BNBA, sehingga kalau misalnya BNBA mampu keluar dari level resist line ini menjadi sebuah sinyal positif yang cukup menarik kita perhatikan untuk pergerakan harga saham BNBA ke depannya. Sehingga untuk strategi entry seperti apa, sangat jelas sekali, kita cukup menanti pergerakan breakout berikutnya ya. Jadi nanti teman-teman bisa beli ketika BNBA breakout level 2850 dengan stop loss di level 2590 dengan target price di level 3100 ya. Namun perlu perhatikan bahwa untuk risk entry BNBA pada level saat ini itu cukup tinggi ya, di bawah 10%, namun masih di atas 9%. Sehingga kembali lagi ini hanya diperuntukkan untuk teman-teman yang memang risk taker ya, yang memang berani mengambil risiko entry risk yang tinggi.
Ya, namun jika bicara peluang, jika nanti dia kembali bisa breakout level resist minornya berikutnya, maka akan bergerak naik dengan cepat nih menuju ke level 3100 sebagai TP terdekatnya. Dan ini akan menjadi sebuah area kunci bagi pergerakan harga saham BNBA. Jika nanti BNBA mampu keluar dari level resist line biru ini, maka pergerakan berikutnya mungkin akan sangat menarik teman semua ya. Mungkin bisa seperti yang terjadi pada November 2021 ya. Saham ini kembali bergerak rally dengan cukup kuat. Jadi makanya ini menjadi salah satu saham yang saya pilihkan pada video kali ini ya, semoga bisa menjadi salah satu alternatif trading bagi teman-teman semua. Oke, demikian ulasan saya untuk saham BNBA. Sekarang kita masuk ke dalam saham berikutnya, yaitu LSIP. Ya, LSIP juga menarik ya teman-teman semuanya. Kalau kita perhatikan dari sisi indikator volume, ini sudah mengalami peningkatan ya, sudah rise up di atas average volumenya. Dan kalau kita perhatikan juga dari sisi indikator MACD juga sudah bergerak naik, yang artinya momentumnya positif dengan peningkatan inflow asing juga ya. Dan ini juga terkonfirmasi nih, sangat menarik sekali, terkonfirmasi melewati resistance konsolidasinya. Dan kalau teman-teman perhatikan, hal yang sama juga terjadi ya, yaitu kurang lebih di akhir Januari 2022 itu kembali hal yang sama, di mana LSIP berhasil keluar dari resistance konsolidasinya dan mengalami apresiasi yang cukup lumayan ya sampai dengan awal Maret 2022. Sehingga kalau kita bicara historical technical, maka LSIP memiliki ruang apresiasi yang positif ya pada perdagangan minggu depan, di mana LSIP berpotensi nih untuk menguji ya level resistance biru ini, dan menurut saya akan bisa dilewati oleh LSIP ya untuk kemudian bergerak naik lebih lanjut seperti itu ya. Namun strateginya kalau untuk entry LSIP saat ini kita tidak bisa melakukan breakout ya, tapi kita bisa coba entry buy ya, itu kurang lebih di level 1450 sampai 1460 dengan stop loss di level 1375 dengan target price di level 1560 seperti itu ya. Jadi target price masih di sekitar level year high sebelumnya di 1560, dan untuk risk entry daripada LSIP pada posisi harga saat ini itu cukup rendah ya, masih di bawah 6%, sehingga menarik untuk bisa teman-teman pertimbangkan. Kalau misalkan nanti ketika teman-teman melakukan entry buy saham LSIP tidak dapat, maka nanti bisa menunggu kembali sebenarnya. Nanti ketika LSIP mengalami konsolidasi, maka teman-teman bisa beli ketika dia mengalami breakout kembali. Untuk itu jangan lupa untuk terus ikuti ya update LSIP di channel Telegram saya ya. Untuk link joinnya sudah saya letakkan pada deskripsi video. Oke, demikian ulasan saya untuk potensi saham LSIP. Sekarang kita masuk ke saham lainnya, yaitu saham MPPA. Oke, MPPA termasuk salah satu saham yang saya jagokan pada perdagangan minggu depan teman-teman semuanya. Perlu diperhatikan bahwa saham ini saat ini sedang mengalami apresiasi yang positif dengan indikator volume yang mengalami kenaikan. Dan juga kalau terperhatikan dari si indikator MACD juga sudah bergerak flat, yang artinya proses konsolidasi daripada saham MPPA ini berpotensi akan segera diakhiri ya. Dan kalau kita lakukan analisa dari sisi price actionnya, ini terlihat sudah mulai terbentuk yang namanya higher low dan juga higher low, yang artinya minat buyers itu cukup tinggi di saham PPA ini ya. Memang secara teknikal sendiri dia masih memiliki ruang resist line yang cukup kuat ya untuk menghalangi pergerakan MPPA. Jadi menurut saya memang di perdagangan minggu depan jika MPPA berhasil kembali melanjutkan kenaikannya, maka MPPA akan sedikit tertahan di level kurang lebih 446 ini sebagai TP berikutnya, untuk kemudian nantinya dia bisa berkonsolidasi dan kita harapkan bisa kembali keluar ya, karena area ini menjadi area penting sekali untuk pergerakan MPPA. Dan jika itu terkonfirmasi, maka pergerakan swing up MPPA ya untuk menguji resistance majornya ya, kalau saya panjangkan teman-teman semuanya, ini terdapat sebuah area resistance major yang kuat sekali untuk menghalangi pergerakan MPPA. Namun swingnya ke sini cukup lebar nih, ini kan levelnya kurang lebih 590 sampai 600. Jadi sangat menarik sekali nih kalau dari level harga sekitar 400-an bisa naik sampai level 600 kan lumayan ya kenaikannya. Nah, makanya saya bilang ini menjadi satu saham yang menurut saya cukup potensial. Tidak hanya pada perdagangan minggu depan, namun juga pada fase-fase berikutnya jika skenario positif pada teknikal kita ini mampu dipenuhi oleh saham PPA. Seperti itu ya. Nah, untuk strategi entry seperti apa? Karena saham ini memiliki risk entry yang tinggi, maka saya lebih menyarankan untuk melakukan entry buy itu di sekitar level 404 sampai 406 dengan stop loss di level 368 dengan target price di level tadi ya 446 atau 448, itu di sekitar level resistance ini ya. Namun perlu perhatikan bahwa untuk risk entry MPPA pada level harga saat ini itu sangat tinggi ya, di bawah 10% tapi di atas 9%, sehingga hanya diperuntukkan untuk teman-teman yang memang risk taker ya pada saham MPPA ini. Namun like dipertimbangkan pada perdagangan minggu depan, karena menurut saya saham PPA ini memiliki afiliasi yang cukup kuat ya dengan IPO GoTo. Nanti bisa teman-teman simak ulasannya pada akhir video ini ya, seperti itu. Oke, demikian ulasan saya untuk saham PPA. Berikutnya kita masuk dalam saham MLPL ya, masih dari grup Lipo. Kalau saya perhatikan dari sisi chartnya ini sama-sama memiliki potensi yang menarik ya teman-teman semua. Namun memang dari sisi posisi teknikal itu masih lebih baik MPPA yang tadi ya. Namun kalau kita perhatikan dari sisi MLPL sendiri juga memiliki potensi yang cukup baik ya, meskipun teknikalnya tidak sebagus MPPA seperti itu ya.
Nah, kalau kita perhatikan dari sisi indikator volume ini masih cukup flat ya memang. Kemudian dari sisi indikator MACD juga masih bergerak menurun. Oleh karena itu masih saya perkirakan mungkin tidak akan langsung mengalami breakout ya pada perdagangan minggu depan, namun bisa diperhatikan pada perdagangan minggu depan. Karena seperti yang kita ketahui, MLPL merupakan induk daripada MPPA. Jadi kalau misalkan harga saham MPPA mengalami kenaikan, maka ada potensi saham multipolar juga mengalami kenaikan. Oleh karena itu, proses konsolidasi daripada saham multipolar ini perlu kita perhatikan dan semuanya perlu kita antisipasi dengan melakukan strategi buy on breakout seperti itu. Ya, jadi nanti teman-teman bisa beli MLPL ketika dia break level 242 dengan stop loss di level 216 dengan target price di level 270. Ya, namun perlu perhatikan bahwa untuk risk entry MLPL pada posisi harga saat ini sangat-sangat tinggi sekali, ya di atas 11%. Jadi sekali lagi saya ingatkan hanya untuk risk taker ya. Namun jika sekitar ini berjalan dengan baik, maka saham multipolar yang berpotensi teman semuanya itu bisa naik dengan cepat untuk menguji level sekitar 270, 290, dan bukan tidak mungkin itu bisa kembali menguji level resisten biru ini di sekitar level 330 yang menjadi target price jangka menengah bagi MLPL. Ini menjadi sebuah resisten yang sangat kuat sekali. Namun jika akhirnya MLPL mampu keluar dari para resisten kotak biru ini, maka bukan tidak mungkin saham ini bisa kembali mengalami rally. Karena dengan kemampuan MLPL keluar daripada resisten kuncinya ini, maka berarti saham ini sudah memasuki kembali fase uptrendnya. Ya, dan bukan tidak mungkin akan mengalami rally seperti itu ya. Sehingga jelas sangat menarik sekali untuk kita perhatikan potensi pergerakan saham multipolar ke depan dan juga MPPA. Oke, demikian ulasan saya untuk saham multipolar. Sekarang kita masuk ke saham berikutnya yaitu SCMA. Ya, salah satu saham yang menurut saya tidak bisa kita abaikan ya potensinya pada perdagangan minggu depan dan juga fase-fase berikutnya. Dan kalau kita perhatikan di sini indikator volume ini sudah mengalami apresiasi, kemudian indikator MACD juga sedang bergerak flat, yang artinya memang proses konsolidasi masih terjadi. Namun peluangnya untuk mengalami apresiasi lebih lanjut tetap terbuka di saham SCMA ya. Nah, kalau kita perhatikan di sini indikator resessionnya, ini bisa dilihat bahwa dia sudah mengalami konsolidasi. Ya, sudah berhasil keluar sebenarnya di sekitar akhir Maret 2022. Ya, sudah berhasil keluar daripada resisten ini, namun kembali terkoreksi, mengalami pullback dan kembali menguji. Dan saat ini sedang berkonsolidasi di atas area resisten ini. Ya, sehingga kalau kita sedikit tarik ya teman semua ya, resisten minor ya. Nah, ini makanya menarik nih. Kalau misalnya nanti SCMA kembali mampu break level resist lainnya, sehingga nanti dia bisa memiliki peluang untuk mengalami swing up yang cukup tinggi. Sehingga strategi jelas bagi saya, teman-teman bisa beli ketika SCMA break level 298 dengan stop loss di level 276 dengan target price di level 330 ya. Dan untuk risk entry SCMA pada posisi harga saat ini itu cukup tinggi di sekitar 8%. Jadi harap diperhatikan untuk risk profile teman-teman semua masing-masing. Ya, dan kalau saya panjangkan sedikit chartnya ya teman semua ya, perhatikan ini merupakan sebuah awal rally yang cukup baik nih, yang sempat juga terjadi ini di sekitar Juni 2021 ya. SCMA mampu mengalami rally yang cukup signifikan sampai ke level 480-an seperti itu. Ini adalah sebuah baseline atau support line yang cukup kuat bagi SCMA. Jika kalau dia kembali mengalami break konsolidasi, maka bukan tidak mungkin apresiasi berikutnya akan cukup kuat. Maka secara teknikal saya bisa mengatakan bahwa memang saham SCMA ini memiliki potensi kenaikan yang cukup baik, sehingga saya rekomendasikan pada video kali ini. Oke, berikut ulasan untuk saham SCMA. Sekarang kita masuk ke saham berikutnya yaitu Backup. Salah satu saham juga saya jagokan pada perdagangan minggu depan. Bisa diperhatikan dari sisi indikator volume memang masih bergerak flat tapi sudah mengalami kenaikan. Dari sisi indikator MACD sendiri juga sedang bergerak flat, yang artinya proses konsolidasi yang terjadi saat ini mendekati support lainnya itu akan segera berakhir. Ya, dan kalau saya sedikit tarik ya teman semuanya, area level resistance minornya ini menjadi sebuah resistance yang penting untuk dilewati oleh Backup. Jika kalau nanti misalkan Backup bisa mampu melewati level resistance kotak biru ini, maka dia akan kembali memasuki fase rally-nya. Ya, dan berpotensi kali ini akan kembali mengalami apresiasi yang cukup lumayan. Ya, sehingga strategi sangat jelas sekali karena itu sudah bergerak dari bawah ke atas, maka kita bisa beli ketika Backup break level 296, yaitu dengan stop loss itu di level 270 dengan target price di level 350. Namun untuk risk entry Backup pada posisi harga saat ini memang cukup tinggi, yaitu sekitar 9,4%, sehingga hanya diperlukan untuk teman-teman yang memiliki risk profile high seperti itu ya. Dan kalau kita potensinya, ini kalau misalnya nanti Backup mampu kembali melewati year high-nya, maka bukan tidak mungkin Backup akan kembali mengalami rally ya, seperti yang terjadi pada Januari 2022 itu sampai dengan pertengahan Februari 2022. Jadi potensi daripada Backup ini sangat menarik sekali kalau kita bicara teknikal. Ya, historical sangat bagus, sehingga kalau Backup kembali meneruskan pola yang sama, maka apresiasinya juga akan cukup tinggi. Oke, demikian ulasan saya untuk saham Backup. Sekarang kita masuk ke saham terakhir pada video ulasan saya kali ini,
merupakan salah satu saham kuda hitam yang saya jagokan untuk perdagangan minggu depan, yaitu saham Net TV. Dimana teman-teman yang mungkin sudah join di free channel Telegram saya sudah pasti mengetahui, sudah sering saya posting mengenai saham Net TV ini ya, yang menjadi satu saham yang menurut saya berpotensi sekali untuk mengalami apresiasi pada perdagangan minggu depan. Dan kalau kita konfirmasikan pada indikator teknikal seperti misalnya volume, ini sudah bergerak di atas volume rata-ratanya, kemudian MACD juga sudah bergerak naik dengan posisi rising ya atau menanjak, sehingga membuka peluang kenaikan lanjutan untuk saham Net TV seperti itu ya. Nah, ini kalau kita perhatikan juga dari sisi technical price action-nya, ini sudah berhasil keluar nih teman semua ya. Dia mengalami konsolidasi itu di pertengahan Maret 2022 itu sampai dengan awal April 2022. Namun karena kemauan buyer yang kuat akhirnya mampu membuat pergerakan harga saham Net TV itu keluar dari resistance line konsolidasinya ya, yang terbentuk ini sejak pertengahan Februari 2022 ya. Ini menjadi sebuah sinyal awal yang positif bagi pergerakan harga saham Net TV ke depannya. Tinggal kita perhatikan dan kita ikuti alur daripada pergerakan harga saham Net TV seperti itu ya. Sehingga untuk strategi entry bagaimana? Nah, karena mumpung dia belum naik terlalu banyak teman semuanya, dan seperti rekomendasi saya pada free channel Telegram saya, maka teman-teman bisa antri Net TV itu di sekitar level 390 sampai 396 dengan stop loss di level 348, dengan target price di level ini, di level resistance kotak biru yang saya gambarkan ini di sekitar 510 ya. Namun perlu perhatikan bahwa untuk risk entry daripada Net TV pada posisi harga saat ini itu sangat tinggi sekali ya, saya hitung di sekitar 12%, karena memang saham ini memiliki ruang volatilitas yang sangat tinggi sekali. Jadi ingat sekali lagi, jika ingin entry saham Net TV ini maka bisa sedikit kurangi ya modal belinya untuk mengurangi besaran resiko lossnya ya. Namun jika bicara potensi, dia sangat potensi sekali ya bagi pergerakan harga saham Net TV pada perdagangan minggu depan jika market kembali terapresiasi ya, karena sudah berhasil keluar dari resistance lainnya dan dia berpotensi untuk mengalami swing up yang lebih tinggi lagi. Oke, demikian ulasan saya untuk 10 saham yang saya rekomendasikan untuk menjadi panduan trading teman-teman semua pada perdagangan minggu depan. Dan sekarang sebagai penutup akan saya lanjutkan dengan insight daripada listing IPO GoTo ya. Nah, di sini saya sudah memiliki sebuah news teman-teman semua ya, yang menginformasikan bahwa IPO GoTo ini mengalami oversubscribe lebih dari 15,7 kali. Dan menurut IDX Channel ini merupakan sebuah rekor oversubscribe bagi sebuah IPO saham ya. Dan kalau diperhatikan lebih detail, ini untuk jumlah investor yang berpartisipasi dalam IPO GoTo ini mencapai sekitar 300.000 ya, single investor identification ya, dimana sebagian besar diantaranya adalah investor retail. Kalau dibandingkan dengan IPO Buka pada waktu itu Buka hanya sekitar 100.000 SID dan Buka mengalami kelebihan permintaan 8,7 kali. Namun pada GoTo ini dia mengalami kelebihan permintaan hingga 15,7 kali ya. Dan menurut informasi dari beberapa rekan saya sendiri yang memesan IPO GoTo itu juga tidak mendapatkan full ya, kurang lebih masih di bawah 30%. Sehingga kalau kita perhatikan animo daripada IPO GoTo ini ternyata masih sangat tinggi sekali, menarik minat investor, khususnya investor retail. Sehingga ya kembali lagi, jika sahamnya IPO-nya sangat diminati, maka berpotensi sekali ketika nanti dia mengalami listing itu akan diapresiasi pada perdagangan saham sekundernya. Nah, lalu kita bicara akan kira-kira kemana sih harga sahamnya pada IPO GoTo ini? Ya kembali lagi ya kepada demand pelaku pasar antara buyer sama seller. Namun kalau memang minatnya sangat-sangat tinggi sekali, banyak yang tidak mendapatkan IPO GoTo di fase public offering-nya, maka ya kemungkinan besar dia bisa mengalami kenaikan yang cukup signifikan ya pada 1-2 hari perdagangan awal saham ini. Nah, sekali lagi saya tidak mengulang ulasan saya sebelumnya. Untuk teman-teman yang belum nonton ulasan saya tentang IPO GoTo, maka silahkan menyimak kembali ya video IPO GoTo tersebut. Untuk linknya akan saya sertakan pada deskripsi video. Ya, perhatikan sekali lagi tujuan teman-teman semua membeli saham IPO GoTo, apakah memang hanya untuk spekulatif trading, apakah hanya untuk investasi, harus diputuskan. Karena metodenya, time frame-nya akan sangat berbeda sekali. Oke, demikian ulasan saya untuk video teknikal kali ini. Semoga bermanfaat ya. Silahkan ditonton kembali ulasan dari awal hingga akhir, dan jika dirasa ada yang kurang jelas silahkan sampaikan kembali di kolom komentar, atau ingin bertanya tentang saham lainnya juga silahkan disampaikan di kolom komentar ya. Saya juga mohon dukungannya untuk teman-teman yang mungkin tidak sengaja mampir di YouTube channel ini untuk subscribe, komen, dan juga share video ini ke rekan-rekan yang lain, serta bisa join ya di free channel Telegram saya, dimana untuk link joinnya sudah saya sertakan pada deskripsi video. Oke, thanks for watching dan see you in the next video.